Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alal iman wal islam fahuma min a'zamin ni'mah wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Jami Nurul Iman yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sudah menyaksikan betapa repotnya seluruh dunia, ya, seluruh tempat kemarin menyaksikan bagaimana hilal ini datang dan terlihat. Ini pertanda memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang agung penuh berkah, bulan yang mulia. Maka kalau kita masuk di bulan Zulhijjah atau misalnya di bulan Zulqa'dah, itu tidak ada tempat atau negara yang memperselisihkan masalah hilal datangnya bulan tersebut. Tetapi Ramadan, hadirin, ketika dia mau datang, maka seluruh negara mempersiapkan dua metode. Kalau di Indonesia itu adalah metode ruqyat. Itu yang dipakai oleh saudara-saudara kita umat muslim dari Muhammadiyah. Maka beliau ini sudah melakukan sholat sunnah tarawih di hari kemarin. Dan kita, ini pemerintah merujuk kepada metode apa? Metode perbintangan, ya, melihat daripada hilal. Maka kemarin kita lihat betapa orang-orang berilmu berkumpul di satu tempat yang kemarin kita saksikan di Hotel Borobudur. Itu seluruhnya ada Menteri Agama dan orang-orang berkompeten semua berkumpul bermusyawarah bagaimana menentukan jatuhnya satu Ramadan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala saat ini telah memberikan atau mengabulkan doa-doa kita, yaitu dari bulan Rajab kemarin, bulan Sya'ban, masuk di bulan Ramadan. Ya. Allah Ta'ala mengabulkan kita sehingga kita masuk ke dalam satu bulan yang agung penuh berkah. Sehingga hadirin dirahmati Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Salman radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh sahabat pada waktu itu di Masjidun Nabawi. Kemudian beliau berkhutbah di akhir bulan Sya'ban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebentar lagi akan masuk satu bulan yang agung dan penuh berkah. Bulan yang siangnya kalian berpuasa, malam harinya kalian melakukan sholat sunnah malam, qiyamul lail atau
kita sebentar lagi melaksanakan sholat sunnah tarawih. Maka barang siapa yang mengamalkan sholat atau amalan fardu di bulan ini, kata Nabi, maka Allah akan mengganjarnya dikali lipat gandakan 70 kali lipat ganda. Kalau kita melakukan sholat sunnah atau amalan-amalan sunnah di bulan ini, maka pahalanya sama dengan pahala fardu di bulan lainnya. Inilah bulan yang 10 hari pertamanya Allah turunkan rahmat, 10 hari kedua Allah turunkan maghfirah, ampunan, dan 10 hari ketiga Allah turunkan ifku minan nar, berjuta-juta ruh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan daripada neraka. Inilah bulan yang Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan apabila orang yang berpuasa memberikan makanan untuk berbuka, maka dia akan diberikan pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Maka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian bertanya, ya Rasulullah, tidak semua kami ini bisa memberikan sedekah, tidak semua kami ini bisa memberikan faedah untuk orang-orang yang berpuasa. Maka apa kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabatku, walaupun engkau berikan 1 biji kurma, walaupun engkau berikan 1 sisip susu, ataupun kalian memberikan 1 teguk air, maka Allah akan beri ganjaran pahala orang yang berpuasa. Maka perbanyaklah 4 amalan di bulan ini, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 amalan pasti menyenangkan rohmu, 2 amalan lagi pasti kalian membutuhkannya. 2 amalan yang menyenangkan Tuhanmu adalah perbanyak kalimat asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Perbanyak saksikan, ya Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ya Allah, kecuali Engkau. Dan beristighfar, astagfirullah, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Kemudian 2 perkara yang akan menyenangkan Tuhan kalian, maka mintalah surga. As'alukal jannah, ya Allah, mintalah surga. Wa na'udzubika minan nar, jauhkan ya Allah hamba daripada neraka. 4 amalan. Bersaksi kepada Allah, perbanyak kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, perbanyak istighfar kepada Allah. Kemudian yang ketiga, perbanyak minta surga kepada Allah. Dan yang keempat, minta supaya kita dijauhkan daripada neraka. Maka hadirin yang berbahagia, bagaimana sholat malam yang sebentar lagi kita lakukan? Dari maghrib tadi, maghrib masuk itu sudah 1 Ramadan. Sholat maghrib berjamaah yang kita lakukan tadi, Allah sudah lipat gandakan 70 kali lipat. Sholat sunnah yang tadi kita laksanakan sudah beramal seperti sholat fardu di bulan lainnya. Kemudian sholat isya yang kita laksanakan, ini sudah dilipat gandakan 70 kali lipat. Dan hadirin, sholat sunnah tarawih yang kita laksanakan sebentar lagi, itu juga seperti amalan fardu di bulan lainnya. Maka hadirin yang berbahagia, jangan sampai kita dilalaikan oleh perkara-perkara yang kadang-kadang kita ini lupa. Sebenarnya setan ini sudah dibelenggu. Hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Setiap bulan Ramadan awal, setan dan jin yang mengganggu manusia itu dibelenggu, dimasukkan, dirantai, dimasukkan ke dalam lautan. Jadi jin iblis ini sudah tidak ada di bulan Ramadan, hadirin. Ustaz, kenapa tapi banyak aja orang yang nggak berpuasa, banyak juga orang yang nggak melakukan sholat di bulan Ramadan.
Ketahuilah kata ulama, ini adalah racun-racun yang masih menempel di hati kita. Maka hadirin yang dimati Allah, setiap kita mau berbuka puasa, ada satu doa yang tidak mungkin tertolak hadirin. Maka jangan lupa ketika kita ini mau berbuka puasa, makan dulu satu biji kurma ketika azan berkumandang, baru berdoa kepada Allah. Berdoa apa saja, minta apa saja. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya kedua orang tua saya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang hafiz dan hafizul Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah urusan-urusan saya yang membelilit saya semua lepas ya Allah. Hilangkan hutang piutang saya ya Allah. Doa di ketika berbuka itu semua tidak ada hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, sidang salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur pada Allah bahwa Allah berikan lagi kita kesempatan melewati bulan Ramadan. Kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa datang ke masjid dengan leluasa, dengan lapang, dengan senyuman, dengan sukacita, dengan gembira. Bahkan anak-anak kita begitu senangnya, mereka sudah bersiap-siap mandi dari sore hari. Abi, ada nggak ini mandi khusus di bulan Ramadan? Mandi taubat, mandi sunnah. Ini sunnah hadirin. Kita masuk bulan suci Ramadan, mandi taubat. Mandi seperti mandi wajib. Minta kepada Allah, Allah mudahkan seluruh urusan kita di bulan Ramadan, terutama di bulan ibadah. Maka hadirin, bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Kapan diturunkannya Al-Quran? Di tanggal 17 Ramadan. Ya. Maka hadirin, Al-Quran ini sangat berkaitan dengan bulan Ramadan. Maka kita harus punya target. Dalam hidup harus punya target. Apa targetnya? Satu hari saya bisa khatamkan 1 juz Al-Quran. Ini ehonya terlalu besar nih Pak, sehingga nguing-nguing nih. 1 juz Al-Quran bagaimana caranya Ustaz? Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, setiap habis sholat 2 lembar. Insya Allah dalam 1 hari itu 1 juz selesai. Bersedia insya Allah? Siap insya Allah? Insya Allah Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menargetkan diri kita. Jangan sampai Ramadan kemarin saya nggak hatam Ustadz, saya cuman hatamnya 15 juz. Bagus. Tapi 15 juz itu apakah kita teruskan di bulan lainnya atau selesai aja? Ini permasalahannya hadirin. Ketika kita baca Quran, kita taunya ketika sampai surat An-Nas langsung doa khatam. Padahal kata baginda Nabi SAW, amal yang paling dicintai Allah adalah awal wal murtahil. Ketika kita ini membaca Quran sampai di surat An-Nas, jangan langsung kita doa khatam. Baca lagi Fatihah sampai baca Al-Baqarah sampai humul muflihun. Shadaqallahul azim. Tutup tandai, kemudian baru kita berdoa kepada Allah, baca doa khatam Quran. Siapa yang menghatamkan Quran di malam hari, malaikat akan berkerumun sampai arasnya Allah mendoakan orang yang membaca khataman Quran tadi. Siapa yang khatam Quran ketika siang hari, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat, berkumpullah kalian, berdoa supaya orang yang membaca Al-Quran diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, hadirkan fadilah. Jangan sibuk ketika sahur. Nanti kita sahurnya terlalu dini hari, 2:30 kita sudah bangunin anak-anak kita. Ini terlalu pagi. Nanti bangunkan anak-anak karena subuhnya sekarang hampir 4:30. Bangunkan mereka jam 4. Setelah hidangannya selesai, sudah berada di meja, baru kita bangunkan anak kita. Jangan kita bangunkan anak kita, kita setel TV dengan gelap-gelap tawa yang biasa kita tonton. Tidak ada sekali.
rohaniatnya dalam diri kita, hadirin. Maka ketika kita bangunkan anak kita, maka mereka langsung sahur. Ketika selesai sahur, perintahkan mereka untuk berwudu, bersiap-siap ke masjid. Kalau bisa, jangan orang tuanya ini tinggalkan sholat tahajud 2 rakaat saja. Karena witir sudah kita laksanakan di masjid ketika tarawih, kita laksanakan 3 rakaat witir, maka tidak perlu lagi sholat witir ketika bangun tahajud malam hari. Menangis Bapak Ibu sekalian, doa kepada Allah, minta kepada Allah apa saja. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada, sebelum saya tutup, ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Ramadan. Ya. Insyaallah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita. Ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah bulan ini bagi kami dengan membawa keberkahan, keimanan, keselamatan, dan keselamatan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ini adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana menghadapi bulan Ramadan di awal Ramadan. Mudah-mudahan setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan yang penuh mulia ini. Hadirin dirahmati Allah, sebelum saya tutup, ya. Jadi saya dan teman-teman saya membuat satu aplikasi Al-Qur'an. Namanya Ruang Ibadah. Itu di situ ada Al-Qur'an, ada hadis, ada adab-adab dalam Al-Qur'an, ada kisah-kisah orang soleh. Boleh di-download gratis, Pak. Tidak bayar. Dan ini adalah ajakan kebaikan, bukan iklan, bukan promosi. Maka insya Allah mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan yang banyak. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi